Selamat datang Bapak dan Ibu peserta pada kegiatan sore hari ini. Dan sebelum kegiatan ini dimulai, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya. Dan kami juga mempersilahkan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk dapat menuliskan pertanyaannya pada chat box Zoom meeting ini dengan menuliskan nama Anda, underscore instansi, underscore pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan mohon izin Bapak dan Ibu yang terhormat untuk saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya kami juga mengucapkan selamat sore dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu yang berbahagia. Izinkan kami juga untuk menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Kaspar Situmorang selaku Eksekutif Vice President Bank BRI, kemudian Bapak Irfan Kolonas selaku Deputy Director Corporate Affairs Japfa, dan juga Ibu Amanda Cole selaku Co-founder dan CEO dari Sayur Box, dan juga Bapak Markus Liman Raharja selaku VP of Investment and Business Development BRI Ventures yang menggantikan Kementerian Pertanian yang berhalangan hadir pada sore hari ini. Dan tentunya saya ingin mengucapkan juga selamat datang kepada seluruh hadirin yang kami muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita bersama, kita dapat berkumpul secara sehat dan tentunya dalam virtual kegiatan webinar How Do We Eat in the Future? Unlock the Challenge of Agritech and Food Tech in Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, dan untuk lebih sayang lagi sama saya Bapak dan Ibu ya. Diperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Firdi dan saya akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Dan meski pembicaraan kita pada hari ini akan membahas topik yang sangat serius, tapi kita harus tetap santai nih Bapak dan Ibu. Jadi kami persilakan kepada seluruh hadirin untuk dapat menuliskan nama instansi ataupun nama daerah dari masing-masing asal Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Karena untuk menyerap sesuatu yang positif kita harus dalam keadaan senang dan berbahagia tentunya. Luar biasa sekali. Saya sudah melihat antusiasnya dari tadi nih, dari sebelum bergabung sudah banyak sekali sepertinya ya yang sangat semangat untuk acara webinar hari ini. Baik, para peserta juga dipersilahkan untuk sharing tentang pengalaman teman-teman di webinar ini dan bisa tag di sosial media BRI Ventures pada Instagram @bvi.id. Webinar How Do We Eat in the Future pada hari ini diinisiasi oleh Japfa, BRI, dan BRI Ventures untuk berdiskusi mengenai masa depan pangan di Indonesia serta tantangan dan peluang di dalamnya. Paparan dan diskusi hari ini juga akan membahas berbagai inovasi dan teknologi yang lebih berkelanjutan dan tentunya diperlukan untuk mengembangkan sektor agrikultur. Dan diharapkan kerjasama serta sinergi yang hadir dalam webinar ini dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk pemenuhan pangan di masa yang akan datang. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke inti acara pada hari ini yang tentunya saya lihat teman-teman sudah tidak sabar semuanya ya. Dan pertama-tama untuk memulai kegiatan sore hari ini kita akan menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kaspar Situmorang selaku Eksekutif Vice President Bank BRI. Dan saat ini Bapak Kaspar menjabat sebagai Eksekutif Vice President Digital Banking Development and Operation Bank BRI. Dan di saat yang bersamaan juga beliau merupakan Brand of Commissioner PT Fintech Karya Nusantara Link Aja. Luar biasa sekali pastinya rekan-rekan akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang positif dari beliau. Dan langsung saja tanpa menunggu lama lagi, kepada yang kami hormati, Bapak Kaspar Situmorang, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Irfan dari Japfa, Ibu Angela, Pak Markus mewakili Departemen Pertanian, Bapak Ibu sekalian yang hadir sore hari ini, salam sehat selalu, Om Swastiastu, salam sejahtera. Mudah-mudahan masih diberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama sore hari ini mengawal acara yang luar biasa ini. Dari kami Bank BRI sangat senang sekali
diberikan kesempatan untuk menyampaikan 3 hal yang utama menurut kami tentang tren yang ada sekarang di agri-food tech investment di global. Kemudian kedua tantangannya, dan yang terakhir adalah bagaimana yang sudah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia di sektor ini tadi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat secara global, tahun lalu adalah tahun luar biasa begitu. Di masa pandemi ini ada perubahan yang luar biasa berubah, di mana di agri-food tech ini upstream investment-nya tadi baru kali pertama lebih besar daripada downstream begitu ya, di mana perubahan ini tadi didorong majority di sektor namanya alternatif protein tadi, khususnya di Amerika Utara, startup-startup yang memiliki produk-produk alternatif protein tadi luar biasa booming, karena masyarakat Amerika Utara semakin selektif gitu dan semakin sangat care kepada dari mana sumber makanannya ini tadi begitu. Kemudian dari sisi midstream tech ini yang urusan tentang logistiknya dan sebagainya. Nah, ini juga meningkatkan ada sekitar 30% close deal di tahun lalu, sehingga total 1,6 billion US dollar perputaran uang di tahun lalu yang masuk ke sektor midstream tech-nya. Dan yang paling besar kita lihat dari sisi downstream-nya ada pada e-grocery startup tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sore hari ini, yang belum familiar dengan agri-food tech, ada 2 tabel yang saya siapkan supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di mana saja sektor-sektor agri-food tech ini dari sisi downstream, upstream, dan juga kedua-duanya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita bicara tentang agri-food tech 4 tahun yang lalu, ini semua investor pasti akan mundur dulu begitu, mundur teratur begitu. Namun sekarang di 2020 kelihatan dari berbagai macam signal yang kita lihat, agri-food tech saat ini sudah masuk kepada maturing business dan maturing industry. Jadi bukan lagi di early stage industry begitu. Karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah exit dan akhirnya masuk ke exit stage dan growth stage rounds yang begitu. Nah, yang mana saja yang betul-betul mendominasi fundraising di tahun lalu, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana pandemi tahun lalu memaksa begitu, sehingga e-groceries tadi menjadi hal yang sangat esensial begitu bagi sektor consumers, dan akhirnya mendapatkan funding yang luar biasa begitu. Ada 2 yang Pareto di tahun lalu, yang pertama di sisi midstream technologies tadi, ini yang logistiknya dan lain sebagainya, di sisi e-groceries-nya seperti Tanihub misalnya kalau di Indonesia, Sayur Box seperti yang Mbak Amanda begitu, inilah yang menjadi luar biasa global fund masuk ke sektor e-groceries tahun lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat funding di tahun lalu di US dan non-US, kita bisa lihat bagaimana tadi yang upstream dan downstream tetap paling banyak di Amerika Utara, kemudian di non-US sudah barang tentu adalah yang downstream yang lebih banyak menguasai begitu. Nah, ini ada 2 perbedaan dari 2 different market yang sama-sama membutuhkan bantuan dari agri-food tech ini tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita cukup bangga begitu di beberapa startups yang di-support begitu di agri-tech, agri-food tech yang di luar Amerika Utara. Kita bisa lihat ada Kopi Kenangan begitu, dari namanya sangat familiar, dan alhamdulillah sekarang Indonesia sudah masuk ke radar global trend di dalam agri-food sektor. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik adalah bagaimana perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan prinsipal di agri sektor tadi sudah mulai mengerti juga di tahun 2020 banyak sekali exit begitu yang dilakukan baik pemain-pemain prinsipal lama maupun prinsipal-prinsipal yang baru mengerti dan di luar agri-tech-nya begitu. Seperti misalnya ada Alibaba Group mengexitkan suatu perusahaan namanya LMI dari food delivery di Tiongkok, kemudian di Jerman misalnya BASF, bagaimana Syngenta juga bekerja sama dengan China National Chemical Corporation, dan berbagai typical acquisition lain yang menarik yang bisa kita lihat dari typical exits di sektor agri-food tech. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sore hari ini, jika kita melihat dari food ecosystem, trennya luar biasa eksponensial berubah begitu. Karena didukung oleh teknologi dan inovasi yang luar biasa cepat, consumer demografi yang semakin lihai, dan one click behavior, one click culture, kemudian dari sisi kesadaran akan environmental, dan juga dari sisi kesiapan dari infrastruktur negara masing-masing begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat semakin hyperconnected-nya planet ini begitu, maka semakin dibutuhkan personalisasi terhadap tipikal makanan yang ingin diinginkan ataupun tipikal produce yang ingin dihasilkan oleh masing-masing farms begitu.
Nah, oleh sebab itu ada term sekarang big food is perceived as less wholesome begitu daripada small food tadi, di mana semuanya sekarang betul-betul mesti tahu traceability dari masing-masing produknya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian juga yang kami hormati sore hari ini, bagaimana healthcare R&D tadi semakin tinggi growth-nya dibandingkan di sisi consumer produknya tadi dari sisi R&D-nya begitu. Nah, yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana tadi di awal saya sampaikan, produk-produk alternatif protein di Amerika Utara semakin digemari oleh konsumen karena memang mereka semakin ingin mengetahui dari mana dan siapa produsen dari produk-produk penghasil proteinnya tadi begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dari trennya, jika kita lihat challenge-nya apa yang betul-betul menjadi kendala di dalam sektor ini tadi, ada dua yang kita perhatikan adalah bagaimana post-harvest loss tadi itu luar biasa besar di Indonesia, dan dari data yang kita cek, ada sekitar 20-50% post-harvest loss ini tadi menjadi cukup besar kendala di dalam agriculture sectors di Indonesia. Nah, kemudian dari causes of loss-nya ini tadi, yang cukup besar impact-nya adalah dari infrastruktur kita yang belum paripurna begitu. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya off-taker yang beli sehingga produk tadi yang disimpan di dalam gudangnya menjadi busuk atau layu dan akhirnya tidak bisa laku terjual. Dan yang terakhir adalah bagaimana produk-produk ini tadi bisa di-preserve sehingga bisa bertahan lebih lama lagi. Nah, ini keahlian-keahlian yang belum ada sehingga akhirnya produknya menjadi busuk dan layu. Nah, Bapak Ibu sekalian, solusinya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana sisi supply chain-nya lebih dioptimalkan agar rantai pasok ini semakin transparan dan semakin cepat. Dan kedua adalah bagaimana menciptakan standar-standar baru dari sisi post-harvest-nya tadi atau pasca panennya tadi, sehingga lebih bisa dikontrol dan tahan lama sehingga bisa mencapai waktu yang lebih lama lagi dan tidak hilang di dalam rantai pasoknya tadi, cost-nya tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita butuh semacam national level policy, sehingga akses ke pasar, akses ke financial market, dan juga akses ke relevan teknologi yang pas begitu, sehingga para petani tadi dalam bisnis agri-sektor ini tadi lebih dimuliakan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, missing links-nya kita perhatikan ada 5 begitu. Nah, ini yang tentunya bisa diisi oleh sektor agritech dengan cara melakukan teknologi-teknologi yang terbaru tadi, baik di sisi supply chain-nya maupun di sisi rantai pasok yang ada di on-farm, off-farm, dan juga dari sisi finansialnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat ada 3 kapabilitas untuk mendominasi di sektor agritech tadi, untuk bisa membantu pertanian Indonesia tadi bisa jauh lebih paripurna dibandingkan sebelumnya, khususnya di sektor on-farm, bagaimana kita bisa menciptakan input ataupun bibit benih dan pupuk yang jauh lebih presisi begitu, sehingga betul-betul tepat guna dan bisa nyampai ke sektor yang tepat di waktu yang tepat dan dengan kuantiti yang tepat begitu. Kemudian di sisi off-farm-nya, bagaimana kita mengelola tadi hasil-hasil panen tadi sehingga bisa dibudidayakan lebih lama lagi dan akhirnya bisa menciptakan value dan profit yang lebih tinggi pada sisi petani dan juga pada sisi off-taker-nya harus diperhatikan. Dan yang kemudian yang ketiga adalah dari sisi financing-nya. Dan di sini dibutuhkan kejelian dan kelihayan dan tentu bisa disupport untuk berbagai macam teknologi-teknologi yang sekarang sehingga proses penyaluran kredit tadi bisa jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana tadi future trends tadi yang sudah ada di Amerika Utara, di Tiongkok dan juga di Eropa bisa kita serap dan kita pindahkan ke Indonesia tadi, sehingga teknologi precision farming, regulasi dari sisi finansial dan agriculture yang ada di Indonesia, dan tentu competition map-nya dari sisi supply side dan demand side-nya bisa kita kelola dengan baik lagi, sehingga bisa memberikan impact ke dalam pemulihan ekonomi nasional Indonesia yang sekarang, dan tentu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam swasembada pertaniannya kita begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, capabilities ini sekarang sudah ada di Indonesia maupun di luar negeri sana. Nah, jika kita petakan capabilities tadi ada di global company yang ada di seluruh Indonesia, di sisi on-farm tentu sudah ada nama-nama besar di sana, dan juga nama-nama startup baru mulai menciptakan keunggulan-keunggulan baru, sebut saja seperti Indigo AG misalnya, dan juga Farmers Business Network di sisi on-farm yang cukup luar biasa.
Dan juga di sisi off-farm, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali perusahaan-perusahaan marketplaces yang mendapatkan funding luar biasa, mempertemukan antara petani dan off-taker sampai ke rantai pasok ke dalam mekanisasi pertanian tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 jika kita amati pertumbuhan yang luar biasa dari sektor indoor farming, biotech, dan juga dari sisi marketplace yang perlu kita perhatikan jika ingin meningkatkan capabilities di sisi agritech ini tadi. Nah, di Indonesia juga tidak ketinggalan sebenarnya. Sudah barang tentu, di sisi farm inputs-nya ada Java, di sisi post-harvest juga ada Java, dan juga Bapak Ibu sekalian, di sektor post-harvest-nya ada beberapa startups yang cukup menarik yang harus diperhatikan dan harus ditingkatkan kapabilitasnya dan dibantu dan didukung oleh teman-teman di sektor keuangan tentunya. Sebut saja misalnya Sayurbox, ada Tani Hub, ada juga indoor farming yang sudah semakin pick up the pace, dan tentunya dari sisi financing sudah semakin banyak alternatif funding lagi yang bisa memberikan keunggulan di sektor pertanian ini tadi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di sore hari ini, bagaimana dengan Bank Rakyat Indonesia dan perannya di dalam rantai pasok agri-food tech ini tadi? Kita bagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah sudah barang tentu kami sebagai penyalur KUR terbesar di negara ini, tahun lalu kita menyalurkan kurang lebih 125 triliun kepada 5,2 juta debitur di tahun lalu, dan tentunya kita juga tidak stop hanya menyalurkan KUR secara manual melalui tenaga pemasar kita di seluruh Indonesia kepada banyak petani di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan-perusahaan digital melalui KUR digitalnya kita. Dan kemudian dari instrumen yang di tengah adalah kita juga terus build, borrow, dan buy. Kita juga masuk ke investasi-investasi, bekerja sama dengan berbagai macam instansi seperti Tani Hub untuk semakin memperkaya dan memperbanyak rantai pasok tadi, sehingga bisnis agribisnis di Indonesia semakin maju dan semakin bertumbuh. Dan yang terakhir tentunya adalah Bank BRI sebagai grup keuangan yang komplit. Kita memiliki satu anak perusahaan namanya BRI Agro, yang sudah barang tentu fokusnya di sektor agri and beyond. Nah, tahun lalu kita banyak sekali bekerja sama menjadi institutional lender, bersama dengan Tani Hub, dengan Aruna, dengan iGrow, dan lain sebagainya, untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan yang alternatif kepada petani-petani yang tentunya yang qualified di sektor agribisnis di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, kami di tahun lalu mencoba bekerja sama dengan PT PN 11 untuk masuk ke sektor pemecahkan masalah yang cukup pelik di sektor gula begitu, dan menggunakan solusi yang kita akui cukup kompleks, menggunakan solusi blockchain, di mana kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tebulari begitu, di mana banyak petani-petani tadi, jika pada saat musim panen, gulanya dijual bukan lagi kepada PT PN 11, melainkan ke tempat lain. Nah, dengan cara blockchain ini, kita bisa memetakan loyalitas daripada petani, sehingga dari loyalitas tadi kita bisa meningkatkan produktivitasnya di PT PN 11 dan juga bisa menyalurkan pembiayaan yang jauh lebih presisi dibandingkan sebelumnya. Nah, kita sudah uji coba di salah satu provinsi di Jawa Timur, dan kita akan segera roll out ke beberapa provinsi lagi di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian presentasi dari kami Bank Rakyat Indonesia. Insya Allah semua yang kita lakukan di sektor agribisnis ini tadi menjadi rahmat dan amanah yang kami berikan untuk pemulihan ekonomi nasional, dan mudah-mudahan tidak ada satupun petani yang ketinggalan di seluruh Indonesia dengan layanan Bank Rakyat Indonesia. Demikian dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami kembalikan ke MC, silakan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kaspar Situmorang, luar biasa sekali pemaparannya Pak. Dan tadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita bersama-sama mendengarkan pemaparan tentang global trend dalam agritech investment ini sangatlah tinggi, karena memang semakin digemari oleh konsumen. Dan berbagai solusi dan teknologi dari agriculture ini dapat memberikan impact ke dalam pemulihan ekonomi khususnya bangsa Indonesia, dan tentunya BRI akan terus mendukung bidang agriculture. Dan terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Kaspar Situmorang, luar biasa sekali Bapak. Dan nanti kita akan bersama-sama berdiskusi lebih lanjut Pak dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dan selanjutnya setelah mendengarkan beberapa paparan,
selanjutnya kita akan menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Kolonas selaku Deputy Director Corporate Affairs Java. Dan Bapak Adrian Irfan Kolonas merupakan Deputy Corporate Affairs Director Java dan beliau juga menjabat sebagai Chief Executive Officer Fashion, anak perusahaan dari Java sejak 2013 hingga saat ini. Ya, baik, dan langsung saja kepada yang kami hormati Bapak Irfan Kolonas, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat Pak Kaspar dari BRI, Pak Markus dari BRI Ventures, dan my fellow CEO Amanda dari Sayur Box. Thank you everybody for participating today. Cuma intinya tadi saya sangat kagum ya dengan presentasinya BRI, bahwa memang dari Pak Kaspar sendiri sudah menjelaskan lah kepada teman-teman semua dunia agriculture dan juga dunia agtech maupun di global maupun di Indonesia dan opportunity yang ada. Kalau saya mungkin hari ini saya juga pengen masuk kepada satu topik sebenarnya ya, di mana salah satu challenges yang ada di dunia agtech sekarang itu sebenarnya lebih kepada gimana caranya ekosistem agriculture teknologi ini dapat berkembang lebih jauh ya. Kita lihat sekarang sudah ada perusahaan seperti Sayur Box, e-fishery, Tanihub yang berkembang. Tapi menurut saya di Indonesia ini agtech itu sangat ketinggalan. Ya, jadi agtech itu sangat ketinggalan dibanding startup-startup yang lain. Nah, kita pengen tahu kenapa. Nah, salah satu yang kita lihat banyak itu masalah lebih kepada bahwa di pertanian itu atau di agtech itu kompleksitas ke dalam operasional itu sangat tinggi. Karena banyak dari startup agtech ini bahwa operation kita tuh rata-rata masih banyak yang sebenarnya operation tradisional. Jadi masih banyak memerlukan banyak orang lapangan, model kita mungkin masih bisnis trading atau distribusi gitu. Nah, untuk kita bisa mencapai satu tahap di mana data itu bisa digunakan untuk menjadi produk. Contohnya bisa menjadi predictive technology atau bisa managing supply dan demand, itu memerlukan data yang sangat banyak. Dan karena itu kita perlu scale. Nah, jadi memang agtech ini agak setengah-setengah nih. Jadi kalau kita lihat dari agtech atau perusahaan logistik itu agak mirip-mirip. Di mana kita perlu membesarkan operation kita dulu sebelum kita benar-benar bisa menggunakan teknologi untuk meng-create new products or to disrupt the existing supply chain. Nah, another problem juga di agtech karena itu sangat susah melakukan itu. Sebenarnya the question is gimana caranya corporate seperti Java itu bisa berkontribusi kepada ekosistem. Gimana sih cara bantuinnya? Gitu ya. Kalau kita lihat mungkin banyak corporate itu dari dulu agak bimbang. Apa saya harus invest? Apa saya harus bikin kayak BRI? Saya bikin BRI Ventures untuk saya bisa invest, atau saya mungkin bikin hackathon, atau kita mungkin bikin pilot program saja. Nah, itu sebenarnya beberapa challenges ya, di mana banyak perusahaan agriculture tradisional seperti Java itu masih belum mengerti atau masih belum berpartisipasi gimana caranya membangun ekosistem agtech gitu. Nah, jadi sebenarnya kita meluncing nih. Jadi dari pembelajaran itu akhirnya Java tahun ini meluncing namanya Java Fit the Future Challenge. Ya, di mana kita percaya bahwa kita akan meng-create kompetisi ini ya, dan itu akan membantu, kita akan partner dengan beberapa startup ya, yang ujung-ujungnya itu akan membantu startup itu untuk men-scale up. Jadi kita akan membantu menggunakan infrastruktur Java ya untuk bisa supaya startup contohnya misalnya mengetes produk mereka, apa produk mereka sudah cocok MVP-nya, value proposition-nya sudah tepat atau tidak. Nah, kalau itu sudah tepat, kita akan bantu scale up juga. Karena Java mempunyai infrastruktur di berbagai negara dan di berbagai komoditas, kita bisa melakukan itu sebenarnya. Nah, Java itu ada di berbagai produk dan di berbagai negara. Jadi kita ada poultry, aquaculture, swine, beef, dan dairy. Ya, salah satu contoh kerjasama yang kita lakukan sekarang juga kita lakukan contohnya misalnya sama e-fishery gitu ya. Kita mempunyai pakan, kita mempunyai benur, tapi dan mereka mempunyai teknologinya. Gitu. Gimana kita bisa mensinergikan, bisa mengkawinkan. Nah, tapi kita juga percaya bahwa kita nggak mau nih startupnya sudah
sudah selevel e-fishery dulu, baru ke perusahaan seperti Java nih mau kerjasama dengan perusahaan seperti e-fishery. Kita berharapnya lebih banyak startup-startup yang perusahaan seperti Java dan yang lain bisa mengembangkan lebih banyak program-program seperti ini untuk mengaccelerate ekosistem agritech ini. Karena yang tadi Pak Kaspar sudah banyak cerita bahwa teman-teman, agritech punya waktu nih sekarang. Jadi kayak tadi Pak Kaspar bilang, mungkin visi beberapa tahun lalu ngedengerin agtech, wah sangat tabu lah, mereka sangat tidak mau lah masuk ke dunia agriculture technology. Tapi sekarang you look at the amount of money yang di pour in kepada agtech, this is the time. Nah jadi ini juga sebenarnya pas nih waktunya bahwa corporation seperti Java dan perusahaan-perusahaan pertanian lainnya itu harus masuk untuk membantu mengakselerasi ekosistem startup yang ada. Jadi kita membuat beberapa challenge, is actually very quick, dan saya sebenarnya pengen meng-highlight challenge ini sebenarnya untuk supaya berkontribusi bahwa saya pengen mengajak nih lebih banyak perusahaan-perusahaan pertanian dan peternakan yang melakukan challenge-challenge seperti ini, dan juga supaya mengedukasi startup-startup di Indonesia bahwa kita bisa mengakselerasi pertumbuhan mereka dengan model-model seperti ini. Jadi kita sekarang sudah di tahap shortlist interview, di mana kita bisa lihat di sini pada shortlist interview itu kita membuka kompetisi ke seluruh dunia. Jadi any single agtech company all over the world can apply to us, dan kita ada berbagai aplikasi prosesnya, kita ada judgingnya, dan kita akan ujung-ujungnya ada top 10. Nah dari top 10 itu nanti akan dipilih lagi yang mana akan menang untuk melakukan pilot-pilot yang tadi saya bilang itu. Cuma yang lebih interesting adalah hasilnya. Jadi yang juga pengen share, ini juga kita baru tutup actually about a week ago application prosesnya, itu ada 153 aplikan. Ya, jadi kita juga agak kaget gitu. Wah, ternyata banyak juga. Nah, ini ada beberapa bidang. Tadi Pak Kaspar sudah menggambarkan bidang apa saja. Cuma kalau di kita itu kita ada animal health dan biotech, automation, consumer data and analytics, digital and smart farm. Kalau kita lihat ya, digital dan smart farm itu yang tadi Pak Kaspar ngomong upstream, itu ada 57 company applying untuk melakukan pilot program di situ. Enabling smallholder farmers 21 companies, feedtech 31, food processing 11, food tech dan new product development ada 14, dan smart supply chain ada 12. Ya ini jujur aja program pertama kita, dan kita very excited and very happy with the results, karena jujur aja 153 agtech company seluruh dunia yang meng-apply kepada challenge seperti ini, itu sesuatu yang menurut saya bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan lain juga, perusahaan pertanian lainnya, bahwa ini bisa menjadi satu model atau percontohan di mana kita sebagai corporation juga bisa melakukan digital transformasi dengan cara seperti ini. Jadi kita juga bukan semua inovasi itu harus dilakukan dengan sendiri. Ya, semua inovasi itu kita bisa bekerja sama dengan startup. Jadi saling bantu. Startup mendapat kepada industri know-how-nya, yang kita di corporation udah tahu lah industri know-how-nya, kita tahu isunya, kita tahu masalahnya, kita tahu potensi fraud-nya di mana. Ya, tapi kalau di startup itu mereka biasa membawa new thinking, new technologies, dan itu bisa membantu corporate untuk digitize operation kita juga untuk innovate. Nah, ini ada win-win. Nah, kita lihat di sini juga banyak dari perusahaan ini, of course majority dari Asia, right? 48 startups itu benar-benar dari Asia, dan kita lihat yang lainnya berbagai. Tapi this shows actually the ability for even Indonesian companies to attract innovation from a variety of countries. Ya, karena masalah pertanian dan teknologi pertanian kita lihat itu juga sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Of course not all the technologies is translatable. Ya, tapi ada certain technologies, kita ngomong misalnya contohnya mengenai smart farming dan digital. Di sini kita ada 57 ya. Mereka pasti akan masuk kepada, kalau kita teknologi-teknologi gimana meningkatkan produktivitas peternakan ayam di kandangnya, contohnya pakai sensor, kita pakai remote sensing technologies, kita menggunakan automatic weir. Jadi yang tadinya orang itu harus datang ke kandang. Jadi kalau di Java nih sekarang ya, tiap minggu ada orang datang ke kandang, itu ngejarin cari ayam gitu, ngejar ayam, ayamnya diikat, ditaruh, habis itu ditimbang. Nah, itu kan sebenarnya hal yang sangat simple. Anak-anak muda pasti bilang, wah itu inefficient banget tuh, ya kan? Oh, kenapa nggak kita menggunakan automatic weigher? Jadi ayamnya lewat itu udah otomatis disampling berat badannya berapa. Jadi kita nggak perlu ada orang ke sana juga.
Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan, dan kalau kita nanti kita akan adakan beberapa sesi lagi di mana kita di Java ini pengen sharing kepada teman-teman di ekosistem ini. Nanti kita akan sharing juga nih, perusahaan-perusahaan ini kita akan publish juga, supaya pada waktu piloting phase kita juga sharing kepada corporations. Kita mau sharing, pas kita pilot, this is the type of pilot that works. This is the type of pilot that doesn't work. Jadi kita juga sambil belajar, dan saya sebenarnya di sini dari saya dan Java itu pengen call to action bahwa we want more companies to do this type of things. Malah kita juga udah diskusi dengan BRI juga gimana caranya kita bisa bikin mungkin an accelerator program focused on agriculture technology startups di Indonesia. Di mana nanti kita akan gandeng, mungkin bukan cuma Java, mungkin nanti ada berbagai perusahaan-perusahaan traditional agriculture companies di Indonesia di berbagai komoditas, dan kita saling sharing, saling membantu scale up agtech di Indonesia, karena jujur aja agtech itu mengalami challenges. Jadi kita tidak bisa nih cuma every value chain beda. Contohnya misalnya kita ngomong value chain jagung, kita ngomong value chain ayam, kita ngomong value chain kopi atau kakao, very different. Ya, nanti Amanda mungkin banyak sharing mengenai value chain sayur-sayuran. Masalahnya beda-beda, and you need to understand every aspect very deep. Nah, daripada semua startup itu harus belajar semua dari nol, kita harus membangun ekosistemnya supaya anak-anak startup ini dapat lebih fokus kepada inovasinya, teknologinya, how do you create that live type of apps, the research mengenai remote sensing technologies. Nah, ini perkawinan inilah yang kita sebenarnya mempromosikan supaya lebih banyak dilakukan oleh corporates dan juga different institutions atau VCs can take a part, karena agtech ini masalahnya besar. Tapi kita percaya agtech ini kayak tadi Pak Kasper cerita, the potential is very big, the time is now, and this is the right way untuk Indonesia bisa mencapai swasembada. Karena kalau kita tidak menggunakan teknologi dan inovasi, kita sudah membuktikan bahwa cara-cara lama yang kita selama ini melakukan itu tidak cukup untuk bisa membantu Indonesia mencapai kedaulatan pangan. Ya, jadi haruslah dengan berkombinasi dan startup dan corporates dan juga dari pihak pemerintah ya untuk bisa melakukan model-model seperti ini. Ya, jadi balik lagi, my message at the end of the day for today is a call to action ya untuk kita bisa melakukan this type of collaboration model. Jadi corporation tuh jangan anti startup, startup juga jangan anti corporate gitu. Malah gimana caranya kita bersama-sama, of course dengan ada visi juga ya. Dengan kompetisi ini pun saya berharap nanti seperti BRI Venture bisa lihat, wah ada startup-startup yang sangat interesting nih, yang tadinya mungkin mereka tidak tahu, oh ternyata dengan ada bantuan Java mereka bisa scale up to the level yang cocok untuk visi-visi tertentu gitu ya. Jadi ini is a call to action to everybody here. So thank you everybody. Please you can go to our website, check out the challenge, right? And we'll update you on a lot of the more companies that apply, and we can hopefully this ecosystem and this community continue to build. Karena balik lagi, pertanian itu mungkin salah satu dunia startup yang paling susah dan masalahnya besar, opportunity-nya besar. Jadi jangan sampai kita maunya semua sendirian doang. Malah semua kegagalan kita, kalau kita jadiin satu, itu pasti akan menjadi satu kemenangan dan akan menjadi satu hal yang baik untuk industri kita maupun untuk negara kita. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Irfan Kolonas. Luar biasa sekali pemaparannya yang sangat indah di sore hari ini, Pak. Dan Bapak dan Ibu yang terhormat, tadi kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Irfan Kolonas tentang Agritech, salah satu potensi sebagai solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan tentunya melalui inisiasi Java Fits the Future Challenge untuk memajukan dunia agriculture dengan menjembatani kesenjangan antara perusahaan dan startup, agar nantinya dapat lebih fokus lagi startup-startup tersebut dalam teknologi dan solusi, khususnya pada Agritech dan Foodtech. Luar biasa sekali Bapak, nanti kita akan bersama-sama untuk berdiskusi lebih lanjut lagi di sesi tanya jawab dan diskusi. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita akan menyimak paparan yang tidak kalah menarik tentunya ya. Dan akan disampaikan oleh Ibu Amanda Cole. Ini salah satu yang paling cantik hari ini karena lainnya bapak-bapak gagah.
yaitu Ibu Amanda Cole selaku co-founder dan CEO dari Sayurbox. Dan Ibu Amanda Susanti Cole merupakan CEO Sayurbox yang ia dirikan bersama pada tahun 2017. Dan sebelum menjadi co-founder Sayurbox, beliau juga merupakan manajer startup Indonesia untuk LHN Group. Dan tanpa menunggu lama lagi, kepada yang terhormat Ibu Amanda Cole, kami persilahkan. Halo, terima kasih semua. Ini aku mungkin tadi kan udah bicara mengenai lebih landscape, global landscape agriculture di Indonesia. Irfan juga sharing lebih dari Java. Ini mungkin aku cerita lebih dari perspektif startup in Indonesia. Kalau Sayurbox, kita itu fokusnya lebih ke dalam sayuran sama buah-buahan. Mungkin aku cerita sedikit tentang sebenarnya itu apa itu Sayurbox. Bisa ke next slide. Jadi kalau Sayurbox kita itu adalah platform untuk mengoneksikan petani kepada pembeli, semacam e-grocery platform dengan fokus kita itu terhadap fresh goods, and then kita itu sourcing directly from farmers to end consumers. Customer kita adalah customer B2C, tetapi juga ada customer B2B. Kita melakukan end-to-end supply chain and distribution dari petani kepada pembeli. Jadi customer itu tinggal order lewat aplikasi kita atau lewat website kita. We have a large selection and variety of fruits, vegetables, dan kami itu bisa kirim, biasanya pesan malam-malam itu, besok pagi kita akan kirim. And recently kita juga baru launching instant delivery. If we go to the next slide. Boleh ke next slide? Oke, kalau nilai, mungkin aku ngomong aja, kalau untuk nilai jual tambahan Sayurbox itu sebenarnya apa sih? Jadi kita itu ada salah satu itu convenience, jadi customer itu bisa gampang order lewat aplikasi Sayurbox, nggak perlu keluar rumah. Number 2 is fresh, kita direct from source to end consumers. So the product is fresh and high in quality with low delivery time. Terus nomor 3 itu harga. Jadi karena kita bisa memotong rantai distribusi yang sangat panjang, harga buat petani kita bisa kasih sedikit lebih, dan harga buat konsumen itu juga lebih baik. Jadi rata-rata kita itu generally harganya lebih murah daripada supermarket. Kalau perjalanan Sayurbox selama ini, jadi kita itu mulai di 2017. Dan awalnya itu mulainya sebenarnya dengan aku manage kebun sendiri. Waktu itu jual-jualan ke restoran. Dari situ aku lihat itu rantai distribusi, challenges for distribution buat farmer untuk menjual langsung ke end consumers. Jadi awal-awal kita, it was very simple, aku jual lewat through my own farm, and then bisa ekspansi, kita launching website, we build the supply chain expansion through technology, dan kita bisa menjangkau customer base yang juga lebih besar. Jadi di awal kita hanya serve sekitar 100 customer, sekarang kita bisa serve ratusan ribu pembeli per bulan. Okay, so here is ini ada contoh, ini kayak what the agriculture landscape looks like in Indonesia. Sorry, boleh balik ke slide tadi? Ya. Jadi sebenarnya ini ada 3 masalah. Kalau kita lihat, there is education and productivity. Jadi ini petani, they have lack of knowledge untuk bagaimana mereka bisa cara improve yield mereka, and the farming method is still very conventional. Jadi from a productivity level, it's still minimum, and from an educational level juga. Number 2 is funding. So banyak petani itu tidak bisa dapat akses ke funding, maka tidak bisa scale in terms of equipment,
again, knowledge, seeds to be able to grow. And nomor ketiga, jadi ini problem yang Sayurbox fokusin itu akses ke pasar. Jadi karena petani ini biasanya banyak smallholder, and petani itu fragmented, jadi mereka itu hanya nanam 1 atau 2 item, tidak ada means untuk agregasi, dan mereka juga itu tidak ada logistik untuk mengirim directly to end consumers. Maka rantai distribusinya sangat panjang, waste-nya tinggi, and it's very inefficient. Jadi inilah issue yang Sayurbox aiming to solve. Jadi kalau kita ke next slide. Okay, the way Sayurbox solves this is by building the infrastructure and distribution. Jadi emang Sayurbox itu fokus dalam midstream distribution. So we're able, karena kita ada from QC, warehousing, logistic infrastructure focused untuk fresh produce, itu kita bisa minimize the waste, dan kita bisa memberikan akses langsung kepada petani, langsung jual ke pembeli. And then kalau kita ke next slide, kalau kita lihat tren ke depannya, ini kita harap tren ke depannya itu bisa makin banyak startup to be able to solve these issues. Jadi dari improving yield and productivity, dari transparency in demand, transparency in price juga, bisa lebih explore metode produksi sama teknologi also untuk pasca panen. We see the future going towards this, and also farms becoming more modern, lebih ada corporation yang fair trade, yang bisa dapat investment dan edukasi. And if we go to the next slide, mungkin I'll end this with, in order supaya kita itu bisa bareng-bareng memajukan pertanian di Indonesia, itu kita harus ada bangun ekosistem dan kolaborasi. Tadi Irfan juga bilang nggak hanya kayak antara startup, tapi juga antara pemerintah, antara larger organizations. Jadi ini kalau contoh Sayurbox, we don't aim to solve everything. Jadi kita benar-benar fokus di midstream. Untuk upstream kita itu kerjasama BRI Ventures, Awan Tunai untuk connecting farms to funding, and other startups yang juga bisa improve technology, yield, or other organizations and bigger corporations yang bisa membantu di sisi itu. Untuk midstream ini memang kita bangun end-to-end supply chain-nya, dan ini juga nggak semua kita kerjain sendiri, ada kita integrasi sama partner untuk ngecek QC. We're also working with delivery partners in order to be able to reduce the cost of logistics for the last mile. Dan untuk downstream-nya, kita ada aplikasi sendiri, tapi kita juga sangat open untuk kerjasama aplikasi-aplikasi lain untuk partnership supaya kita bisa fulfill demand mereka. Contohnya kita kerjasama Tokopedia, Grab, Gojek, Shopee, as well as other startups. Jadi mungkin kedepannya itu there's a lot of opportunity ya in agriculture. Kita lihat ini opportunity sangat tinggi. Ada banyak opportunity juga buat startup baru, especially in the ag tech side. Tetapi ini kita harus ada kolaborasi yang ketat supaya bisa memajukan dan in parallel, dan impact-nya juga lebih besar dan cepat. Mungkin aku akhiri di situ. Kalau ke next slide. Oke, mungkin itu dari aku. Kalau ini kita juga kasih ada voucher promo Sayurbox untuk new users dengan kode BRI X Sayurbox. Thank you.
Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Amanda Ko, luar biasa sekali. Dan Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pemaparan yang menarik tentang bagaimana Sayurbox berperan dalam peningkatan proses bisnis dan penyediaan platform di sektor agrikultur. Dan sesuai dengan landscape agrikultur digital pada tahun 2021 nanti, maka akan banyaknya berkembang millennials farming dengan tentunya harus berkolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dan terima kasih banyak sekali lagi Bu Amanda Ko. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi di sesi tanya jawab. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Markus Sliman Raharja selaku VP of Investment dan Business Development BRI Ventures yang pada hari ini menggantikan Kementerian Pertanian yang berhalangan hadir. Dan Bapak Markus Sliman Raharja adalah VP Investment and Business Development BRI Ventures. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Digital Strategy, membantu mengelola inovasi digital untuk Bank BRI. Oke, cek. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Markus Sliman Raharja, kami persilahkan. Baik, selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf ada dari Kementan terakhir tidak bisa join ya, jadi saya harus menggantikan. Tapi mudah-mudahan pemaparan materi saya tidak mengurangi esensi materi daripada sore hari ini. Juga menyapa Pak Kaspar, Pak Irfan, dan juga untuk Amanda. I think mereka semua sudah memaparkan materi yang berat-berat. Saya sendiri sampai bingung mesti ngomong apa. Kayaknya sudah banyak sekali di cover gitu ya. Dari global trend sudah di cover, bagaimana korporasi bekerja dengan startup sudah di cover, termasuk co-founder startup-nya sendiri pun juga sudah mengcover bagaimana mengelola agritech itu sendiri. Mungkin saya akan membawakan sedikit dan lebih singkat gitu daripada pembicaraan lain tentang bagaimana kita bisa learning from the best gitu ya. Jadi apa-apa aja sebenarnya yang sudah terjadi di luar sana dan belum terjadi di sini, dan bagaimana Anda mungkin yang ikut pada sore hari yang merupakan aspiring founders, sedang membangun agritech startup, bagaimana Anda juga bisa ikut ke dalamnya dan peran daripada BRI Ventures seperti apa di dalam industri agriculture dan juga teknologi ini. Sedikit key highlight tadi Pak Kaspar sudah membawakan, saya nggak akan mengulang, jadi memang ada peningkatan secara signifikan di dalam global investment trend, tetapi yang lebih menarik juga bukan hanya secara tren deal-nya makin besar, tetapi juga median deal size-nya pun makin besar. Gitu ya, artinya sekarang investor sudah mulai makin berani untuk masuk dan berinvestasi di dalam agriculture. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya di dalam agriculture sendiri, there is a significant room for tech advancement in agriculture. Ini saya ambil daripada satu research daripada UBS. Agriculture merupakan salah satu industri yang memang masih ketinggalan di dalam teknologi. Tetapi uniquely speaking, agriculture sendiri merupakan one of the oldest areas of technology and innovation in existence gitu ya. Kita manusia dari dulu selalu mencari bagaimana bisa meningkatkan pangan. Orang mulai bikin pupuk, orang mulai mungkin nanti dia mencangkok segala macam. Dan seperti tadi disampaikan, although venture activity di agritech has experienced a boom, tetapi kita masih lihat exit-nya itu masih stay low ya, over the last decade. Dan mudah-mudahan dengan adanya semakin banyak use cases, maka exit opportunity pun semakin terbuka ke dalam dekade yang akan datang. Kalau kita bicara agriculture potensial di Indonesia, potensialnya sangat besar gitu ya Bapak Ibu. Ini kita ambil daripada Global McKinsey Report, bahwa di tahun 2030 diprediksikan agriculture industry itu bisa tumbuh sampai 1,8 triliun dolar. Dan beberapa potensi yang masih belum ada dan akan terus dikembangkan, salah satunya adalah bagaimana tadi sudah dibahas gitu ya, kita soal sembada pangan, bahkan juga bisa sampai melakukan ekspor agricultural crops gitu ya, baik itu oilseed, roots, rubber, fruits and veggies, dan juga lain sebagainya. Ini menjadi potensi yang sangat menarik yang bisa terus dikembangkan di negeri kita Indonesia. Dan kita juga melihat bahwa ternyata agriculture itu merupakan industri yang resilient during COVID-19 pandemic. Kalau kita lihat di luar industri-industri lain ya, ada beberapa industri yang justru tumbuh secara negatif, agriculture ini tumbuh positif di 2 kuartal terakhir dari tahun 2020 dan menyumbangkan GDP yang positif terhadap GDP Indonesia. Dan terus diproyeksikan bahwa agriculture export projection-nya akan terus tumbuh sampai ke angka 1,900 triliun. Jadi ini angka yang sangat signifikan dan menunjukkan memang potensi kita sangat besar. We are sitting on a gold mines, dan ini bagaimana kita
piawai untuk mengelola agriculture yang ada di dalam negeri kita ini. Dan kalau saya lihat report daripada GSMA Intelligence, agritech Indonesia sebenarnya sudah well established compared to other Southeast Asian region gitu ya. Dan di Indonesia sendiri sudah lebih daripada 34 services. Dan ini menjadi menarik bahwa ternyata di dalam Southeast Asia, Indonesia merupakan the heart of agriculture. Dan berarti kita sekarang berpikir berikutnya gitu ya, apa sih yang bisa kita pelajari from the best? Saya nggak akan bawakan contoh-contoh yang di Indonesia gitu, karena tadi sudah banyak dibahas, saya akan bawakan bagaimana kita melihat contoh-contoh yang di luar. Nah, untuk menyamakan persepsi sekali lagi, kalau saya bilang agriculture tech itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu kita bagi menjadi 3. Ada yang namanya upstream, ada yang namanya midstream, ada juga yang namanya adalah downstream. Upstream itu kita bicara agriculture input, bagaimana information platform, machine technology untuk masuk ke dalam agriculture itu. Midstream itu kita bicara tadi yang sudah dibahas, ada e-commerce, ada infrastructure, ada teknologi, ada farm data, analytics, logistik, tadi juga sudah sempat dibahas oleh pemaparan daripada Pak Kaspar, dan juga yang terakhir ada juga downstream. Ini bagaimana supply chain dan juga sampai kepada financing. Dan kita melihat Indonesian expertise-nya sepertinya akan masuk ke dalam 4 area gitu ya, ada food processing, sustainable farming, food innovation, dan juga agri-food technology. Dan kalau kita coba simplifikasi agriculture yang besar tadi, sebenarnya kalau kita mau sederhanakan ada 3 sub use cases gitu ya di dalam agriculture technology. Yang pertama adalah bagaimana agriculture technology itu meningkatkan akses to services. Yang kedua, bagaimana agriculture technology itu meningkatkan akses to market. Yang ketiga, bagaimana agriculture technology juga meningkatkan akses to aset, seperti smart farming dan juga lain-lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita lihat, ini beberapa use cases-nya gitu ya. Yang pertama, ini kalau misalnya ada teman-teman yang lagi bikin startup di agri-finance sama marketplace. Contekannya ini dari visi nih, kalau common metrics apa sih yang bisa dipakai? Ada GMV, AOV gitu ya, average order value, cohort retention, LTV, CAC dan lain sebagainya. Nah, 2 industri drivernya apa yang terjadi di sini adalah yang pertama adanya emerging underwriting technology dan juga ada evolutions of e-commerce. Dan ini beberapa pemain yang sudah semakin tumbuh. Dan beberapa pemain yang tumbuh rata-rata mulai masuk kepada monetization daripada software melalui SaaS model. Ada beberapa juga yang mulai originating loan, charging fees, dan ini yang kita lihat akhirnya menjadi primary monetizations daripada industri seperti ini. Dan industri ini tumbuh gunanya apa? Akhirnya membantu yaitu growers, farmers bisa improve mereka punya profit dan juga reach to more customers. Jadi kalau yang ingat ini adalah yang tengah, gitu ya, akses kepada market. Nah, kalau misalnya kita bicara tadi akses yang sebelah kiri ya, akses to service. Beberapa contoh-contoh yang menarik itu seperti misalnya startup yang bergerak di dalam field monitoring analysis. Mereka ngelakuin regenerative land, water, and resource management. Ini beberapa industri key driver-nya termasuk karena ada climate change, mau nggak mau kita harus bisa meningkatkan crop production, adanya changing customer preference, dan juga changing demographics. Dan kalau ada Anda yang sedang membangun startup di dalam industri ini, maka beberapa key metrics yang penting adalah bagaimana teknologi Anda bisa meningkatkan increase in production, yield per plant, dan juga treatment ataupun usage daripada fertilizer, pesticides, herbicides, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang saya mau bawakan juga yang menarik dan kita belum juga lihat banyak di sini ya, mungkin Pak Irfan sudah lihat banyak di luar gitu ya, tadi sempat disebut adalah advanced farm equipment. Bagaimana bisa highlighting the need of automation di dalam agriculture industry. Business modelnya apa? Business modelnya berarti adalah bagaimana from a machinery yang typical itu bisa menjadi robotics as a service model. Atau bahkan bisa menjadi komersialisasi juga daripada teknologi untuk masuk dalam peningkatan pangan. Dan ini juga menjadi salah satu industri yang sangat berkembang di tahun lalu, terutama karena pasca COVID, karena ada labor shortages gitu ya, jadi orang-orang harus ada social distancing dan sebagainya. Akhirnya automation itu mau nggak mau harus terus dipakai, dan ternyata salah satu case tadi di China gitu ya, automation ini akhirnya bisa juga akhirnya dipakai dan meningkatkan produktivitas daripada lahan. Dan juga expanded digital infrastructure. Kalau dulu mungkin internet activity belum masuk sampai ke daerah-daerah, karena ini udah masuk ke daerah, maka dimungkinkan sekali untuk menggabungkan tadi yang tradisional dengan yang lebih kepada hybrid ataupun digital technology. Beberapa common metrics-nya juga buat teman-teman yang mungkin lagi mengembangkan industri ini bisa melihat seperti number of patents menjadi penting gitu ya. Acres services per hour, jadi bagaimana akhirnya bisa dipakai untuk harvest, weed, planted,
dan juga revenue mix daripada traditional business dan juga hybrid. Ini beberapa case study learning from the best gitu ya, yang mungkin bisa kasih gambaran yang udah terjadi di luar sana tuh ada apa aja gitu ya. Dan kalau kita masuk ke dalam hari ini, apa sih BRI Ventures dan role kami apa? BRI Ventures merupakan anak perusahaan daripada Bank BRI. Kami juga memiliki 2 fund, jadi tugas kami adalah berinvestasi kepada high growing startups dan juga melakukan sinergi dengan bank. Kami tidak hanya berinvestasi kepada fintech, tapi kami juga masuk kepada investasi di luar fintech, beyond fintech. Termasuk salah satu sektor yang kami fokus adalah sektor agriculture gitu ya. Kita kerjasama dengan Sayurbox, kita kerja dengan Amanda, kita juga sama dengan Pak Irfan di Java untuk boleh terus mencari agritech startup yang berikutnya yang bisa solving the next big problems yang tadi sudah kita bicarakan. Di BRI Venture sendiri kita juga punya banyak vehicle dan mungkin yang paling cocok pada hari ini adalah kita punya vehicle yang baru itu namanya accelerator program gitu ya. Jadi bisa jadi nanti kita akan munculkan accelerator program khusus agriculture gitu ya. Dan ini bisa menjadi satu hal yang sangat menarik untuk meningkatkan ekosistem agriculture di Indonesia. Kenapa? Karena kalau Anda memulai startup, ya jangan expect tiba-tiba bisa jadi besar sebesar Sayurbox gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan di sisi teman-teman daripada problem solution, product market, business model, sampai mencapai sustainability over time. Dan kita di BRI Ventures memiliki framework yang siap untuk digunakan dan expertise yang ada untuk mengembangkan startup-startup yang ada di Indonesia, di tanah air untuk mencapai agriculture future yang kita bayangkan. Dari saya terakhir call to action-nya adalah mungkin secara sederhana gitu ya. The advancements of agritech will change the industry today. Mungkin kita akan melihat hal-hal yang dulu kita nggak bayangkan gitu ya, dari consumer, warteg, kios, mulai daripada online delivery, nanti masuk kepada platform and marketplace, monitoring and supervision, dan juga ecosystem web platform, dan juga hal-hal yang tadi masih banyak sekali missing pieces startup yang bisa berkembang di dalam industri ini. Jadi sekali lagi, the time is now. Kalau memang Anda sedang mengembangkan startup, maka kembangkan dan coba mencari potensi apa yang dapat diambil di dalam industri kita pada hari ini. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Atas pemaparan materinya yang tidak kalah menarik. Dan Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Markus Liman Raharja tentang peningkatan investasi dalam bidang agritech karena memang akan terus bertumbuh ya di sini dan memiliki potensi penuh di masa mendatang. Dan tentunya BRI Venture sendiri akan terus mendukung digital agriculture ini dan tentunya food tech di Indonesia. Baik hadirin yang berbahagia, setelah mendengarkan berbagai paparan yang seru-seru sekali, luar biasa dan menarik-menarik, telah sampailah kita pada sesi diskusi dan sesi tanya jawab pada sore hari ini. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk dapat menuliskan pertanyaannya pada chat box Zoom meeting ini dengan menuliskan nama Anda, _instansi, _pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan mohon izin di sini kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang sudah terpilih. Yang pertama ialah pertanyaan dari Kak Feren kepada Ibu Amanda Cole. Mohon izin Ibu Amanda Cole, pertanyaannya strategi apa yang digunakan untuk menarik petani agar mau menjadi mitra Sayurbox? Kami persilahkan Ibu. Halo. Oke, jadi gimana kita itu bisa menarik petani untuk bermitra dengan kita ya, pertanyaannya. Kalau kita ada beberapa program yang kita melakukan bareng petani. Jadi kalau di awal-awal biasanya itu kita beli pupuk seperti biasa, lama-lama setelah kerja bareng mungkin 1 month or so, itu kita jadi ada semacam kayak program tanam. Jadi kalau kita lihat kita benar-benar planning bareng petani untuk supaya kita kasih mereka demand dari kita dan mereka bikin programnya itu dan kita juga kasih harga yang fair. Jadi kita bareng-bareng kalkulasi penghasilan mereka, cost mereka dan kita kasih jumlah di atas itu supaya mereka itu bisa panennya konsisten, mereka juga dapat income konsisten. Dan nggak yang kayak biasanya mereka biasanya panen sekaligus, abis itu bisa nggak panen lagi 6 bulan, ini mereka bisa panen konsisten sepanjang tahun. Jadi this is I think something
yang beneficial buat petani-petani di sayur box. Selain itu kita juga bisa mengkoneksikan mereka untuk funding bersama juga lahan yang tidak terutilize. Jadi kita kasih mereka akses untuk lahan buat mereka ekspansi juga kebun mereka. Jadi ini win-win situation. Kita berharap dengan mitra-mitra petani kita itu bisa berkembang bareng. Biasa sekali Ibu Amanda Cole, terima kasih banyak. Berarti memang berproses ya Ibu ya, jika memang petani ini akan tertarik dan bergabung dengan Sayur Box. Baik, terima kasih banyak Ibu. Masih ada beberapa pertanyaan luar biasa untuk Ibu Amanda Cole dari peserta kita yang sangat antusias di sore hari ini. Dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Irfan Kolonas. Mohon izin Bapak, pertanyaan ini dari Kak Ibrahim Brata. Menurut data FAO, China adalah negara yang memiliki produksi pangan tertinggi di dunia. Dan kira-kira apa yang bisa kita pelajari, Pak, dari industri agribisnis di China? Dan apakah mungkin Indonesia dapat mengejar China? Wah, ini menarik sekali pertanyaannya, Pak. Kami persilahkan Bapak Irfan Kolonas. Yeah, that's a very tough question ya. Cuma mungkin gini sih, kita kalau bisa mengalahkan Cina secara potensi natural resources, I think yes for sure ya. Terutama kalau kita fokus, karena I don't think kita bisa ngalahin Cina, let's say in chicken ya, karena juga tanah mereka jumlah populasinya, let's say itu is like ya basically berapa kali lipat kita gitu ya. Cuma kalau kita lihat contohnya misalnya country kayak Brazil sama Argentina, mereka sangat fokus ya. Kita lihat Brazil sama Argentina very focus on corn and soybean, jadi jagung dan kedelai gitu ya. Dan mereka sangat fokus kepada itu menjadi one of their core exported products gitu. Nah di Indonesia ini mungkin dari segi strategi dari pemerintah juga harus clear gitu. Kita mau fokus di mana? Contohnya misalnya kopi sama kakao, ya itu dua komoditas yang sebenarnya Indonesia memiliki value proposition yang sangat tinggi. Jadi contohnya kopi di Indonesia mau ditanam di Cina nggak bisa rasanya kayak kopi Indonesia. Jadi kita mempunyai satu hal yang khusus yang competitive advantage kita. Tetapi kalau kita tahu di Indonesia produksi kopi kita dan kakao kita tiap tahun turun. Ya, karena tidak banyak yang shifting ke sawit lah, tidak ada program untuk replanting lagi, tidak ada program untuk mengincrease produktivitas. Nah, ini sebenarnya salah satu opportunity di Indonesia yang sebenarnya sangat sayang karena we are very palm oil driven. Ya, jadi masih banyak opportunitas komoditas-komoditas lain dan itu memerlukan satu strategi yang tadi saya bilang bedanya China apa? China selalu kalau orang bilang China mikirnya 20 tahun ke depan. Kalau di Indonesia kita mikirnya cuma 4 tahun ke depan sampai ada election lagi. Ya, itulah masalahnya di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Irfan Kolonas. Berarti memang kita perlu fokus ya Pak ya, dan tentunya visioner lebih ke masa mendatang, dan tentunya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Baik, terima kasih banyak Bapak, dan selanjutnya mohon izin saya akan bertanya kepada Bapak Markus Liman Raharja. Pertanyaan ini diberikan oleh Kak Muhammad Aulia. Solusi apa Pak yang dapat dilakukan ketika bicara pengembangan e-commerce saat ini justru disrupting our traditional market? Berhubung traditional market adalah tulang punggung ekonomi mikro di Indonesia. Wah, ini juga pertanyaannya sangat menarik sekali. Kami persilahkan kepada Bapak Markus. Ya, mungkin kita pertama harus lihat dulu ya peran e-commerce di dalam industri kita itu supaya suara saya jadi ya? Masuk ya? Clear bro, clear kok. Oke, so di gue pertama kita nggak perlu dulu ya peran e-commerce di dalam industri kita sebenarnya seperti apa. Dan kalau dibilang e-commerce itu mendisrupt traditional market, saya bilang yes to certain extent. Tapi apakah e-commerce akan mereplace traditional market? Tentu jawabannya akan sangat sulit. Kenapa? Karena saya percaya traditional market atau pasar gitu ya, mungkin lebih kita kenal bersama merupakan denyut nadinya ekonomi mikro di Indonesia, dan tadi disampaikan sama Masnya sangat tepat, dan bahkan BRI pun kami sangat percaya pasar, dan bahkan yang kita lakukan adalah bagaimana justru menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk meningkatkan pasar gitu ya. Dari mana kalau kita bicara pasar, kita nggak hanya bicara pasar tradisional yang kecil, tapi kita juga bicara ada pasar induk, ada pasar-pasar yang besar yang memang akan sangat sulit untuk didisrupsi oleh pada e-commerce.
peran e-commerce itu kan adalah sebagai platform menghubungkan supply dengan demand. Apa yang ada, yang dicari, maka dicari juga oleh sellernya yang ada di dalam e-commerce. Sedangkan peran pasar itu adalah bagaimana juga bisa menghidupi kebutuhan daripada sehari-hari. Jadi kalau saya justru melihatnya bukan bagaimana e-commerce mereplace pasar, tetapi bagaimana teknologi e-commerce ini juga bisa mengembangkan apa yang ada di pasar. Contoh, gitu ya, saya masuk contoh. BRI sedang mengembangkan salah satu proyek itu yang namanya adalah pasar.id. Nah, pasar.id ini justru adalah bagaimana orang-orang bisa berbelanja di barang-barang pasar dari rumah, gitu ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara digital teknologi. Ada orang yang ditaruh di sana, ada orang yang bisa pesan dan mendapatkan harga barang dari pasar bisa dikirim sampai kepada rumah, gitu ya. Jadi ini kita lihat justru bisa terjadi. Maka kalau tadi balik ke pertanyaan di awal, apakah akan mereplace? Saya rasa to certain extent akan ada yang dihilangkan, tetapi tidak full untuk dihilangkan. Justru bagaimana yang uniquely Indonesian, satu kan uniquely Indonesian ya, bisa berkembang dengan teknologi yang ada. Mungkin sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Markus. Berarti memang sebenarnya saling ketergantungan ya Pak ya untuk traditional market ini dengan e-commerce, dan tentunya e-commerce sendiri ini dapat mengembangkan traditional market itu sendiri. Terima kasih banyak Bapak. Dan selanjutnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Amanda Cole, dan pertanyaan ini disampaikan oleh Kak Ahmad Nur. Pertanyaannya adalah untuk agri-product, jika supply-nya ada di daerah rural, sedangkan demand-nya ada di daerah yang urban. Kira-kira supply chain management yang paling efektif ini seperti apa, Ibu? Wah, ini seperti teori kuliah ya, Bu Amanda ya, luar biasa sekali. Kami persilahkan Bu Amanda Ko. Oke, mungkin aku cerita sedikit tentang supply chain yang kita implementasi. Soalnya juga banyak petani-petani kita kan di daerah rural, kita banyak serve customer-customer kita itu di daerah urban. Tapi menurut kita itu yang at least what we feel is the right way for us, itu untuk menggunakan sistem hyperlocal, yaitu cari, especially untuk sayuran ya, soalnya sayuran shelf life-nya kan itu sangat pendek. Jadi dan cost logistik itu juga sangat tinggi. Jadi sangat penting supaya kebun dan customer itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau kita lihat untuk customer di Jabodetabek, lokasi kebun-kebun kita yang kebun-kebun mitra kita itu rata-rata di Jawa Barat. Tapi untuk market kita misalnya di kota Surabaya, itu petani-petani kita buat sayur-sayuran itu di daerah Jawa Timur, banyak di Batu, di Malang, begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Amanda Cole. Berarti memang jika digunakan pada petani yang ada di rural dan konsumen yang ada di urban, tidak boleh terlalu jauh ya Ibu ya, agar lebih efektif untuk penggunaan barang-barangnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Amanda Cole. Dan pertanyaan selanjutnya mohon izin akan saya berikan kepada Bapak Irfan Kolonas, dan pertanyaan ini diberikan oleh Kak Dewa Nugraha. Dan pertanyaannya ialah, apakah startup yang dibangun oleh mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan mendapatkan funding, Pak, serta ikut serta dalam challenge yang diadakan oleh JAPFA? Wah, luar biasa sekali, ini pasti mahasiswa-mahasiswa yang antusias dan semangat untuk masa depan Indonesia nih. Baik, kami persilahkan Bapak Irfan Kolonas. Terima kasih. Iya, jadi memang untuk kali ini challenge kita memang udah harus ada minimal produk yang bisa di testing untuk bisa di scale up. Jadi memang tahapnya ini mungkin bukan yang benar-benar baru mulai, baru seed stage atau baru ideation stage ya. Itu kenapa saya juga dan kita juga lagi banyak diskusi antara kita pemain-pemain yang di ekosistem, kita sangat care ya terhadap lebih banyak murid-murid, lebih banyak mencoba menjadi startup. Jadi memang kita akan ke depannya adakan juga accelerate ideation stage incubator lah sebenarnya yang fokus di dunia agtech, karena memang kita lihat dari kita sama BRI Ventures juga banyak lihat memang pipeline of companies yang masuk ke dalam agtech ini masih sangat kurang. Jadi kita udah ada banyak nih kayak Sayurbox, Tanihub, Ivisri, 3 besar ini itu bisa dibilang yang mendominasi
95% of the investment in AgTech di Indonesia, ya, especially for the last 1 year gitu ya. Nah, jadi pas kita lihat ngomong ideation stage itu masih sangat dikit jumlah startup yang ada. Nah, kita berharap dengan kita membuat incubation program, moga-moga dari bisa kolaborasi dengan BRI Ventures juga di sini dan bisa kolaborasi dengan beberapa corporate lainnya, di mana kita bisa membangun incubation stage untuk murid-murid atau any entrepreneur yang memang masih tahap-tahap ideation. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Markus Liman, Bapak Irfan Kolonas, mohon izin. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak atas penjelasannya yang sangat luar biasa dan semoga hal tersebut dapat menambah semangat nih daripada ide-ide mahasiswa yang sangat antusias tadi. Dan terima kasih banyak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan saya berikan kepada Bapak Markus Liman Raharja. Mohon izin, pertanyaan ini diberikan oleh Kak Bambang. Pertanyaannya adalah, ada program yang bisa diberikankah oleh Bank Negara untuk mendukung bangkitnya UMKM di Indonesia? Dan apakah ada program yang komprehensif? Jika dilihat saat ini yang digencarkan adalah permodalannya. Bagaimana Bapak Markus, kami persilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya nggak bisa mewakili Bank BRI ya, karena dalam hal ini saya mewakili BRI Ventures. Jadi kalau tadi pertanyaan ada program BRI apa yang mengembangkan UMKM, saya rasa banyak sekali gitu ya. Kita punya KUR, bahkan kita ada KUR digital. Kita juga punya beberapa program-program lain seperti bantuan untuk UMKM. Kita punya Brinkubator di BRI, kita punya Indonesia Mall gitu ya untuk mengembangkan UMKM di daerah. Anda bisa cek di dalam website BRI, saya rasa sudah banyak sekali terpampang. Tapi kalau misalnya pertanyaan ini saya coba jawab di dalam kacamata BRI Ventures gitu ya. Apa yang kami lakukan untuk mendukung startup di Indonesia dan programnya apa? Kita punya program accelerator itu namanya adalah Sembrani Wira. Gitu ya. Jadi Sembrani Wira ini merupakan 8 weeks accelerator program untuk mencari startup untuk memvalidasi 3 hal. Yaitu yang pertama dari sisi business model, yang kedua di sisi potensial market, yang ketiga di sisi produk, gitu ya. Kenapa? Karena 3 hal ini menjadi paling penting ketika Anda memulai suatu startup. Nah, programnya seperti apa? Programnya bukannya bentuknya modelnya classroom, tetapi bentuk modelnya adalah bagaimana bisa belajar daripada justru expert mentorship gitu ya, termasuk seperti Amanda di sini merupakan salah satu expert mentor juga yang memberikan sharing-sharing insights-nya. Yang di-sharingkan bukannya what to do, tetapi what not to do gitu ya. Karena kita nggak mungkin menggurui orang, kalian harus gini, kalian harus begitu kalau bikin startup. Saya rasa terlalu banyak jalan yang bisa dikembangkan melalui startup, tapi justru yang kita diskusikan adalah what not to do, sehingga tidak mengulangi mistakes yang sama. Nah, dalam akhir program, itu kita juga memberikan beberapa perks and benefits gitu ya, seperti ada AWS, ada beberapa credits, dan lain sebagainya, itu yang kita pakai untuk mengembangkan startup. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Markus. Berarti memang dari BRI Venture sendiri juga memiliki program-program dan salah satunya dalam program mentorship. Dan semoga di masa mendatang akan semakin sukses nantinya di bidang agritech dan foodtech. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin dikarenakan waktu. Dan kami memohon maaf kepada seluruh hadirin yang terhormat yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan menarik. Masih banyak sekali pertanyaannya, akan tetapi tidak dapat didiskusikan secara langsung. Mohon maaf dan semoga dari sesi diskusi serta tanya jawab tadi, Bapak dan Ibu mendapatkan ilmu positif dan bermanfaat tentunya dari narasumber-narasumber kita. Dan sebelum menutup kegiatan ini, kami persilahkan terlebih dahulu kepada seluruh narasumber untuk dapat menyampaikan closing statement terkait dalam mengembangkan sektor agrikultur ini. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Irfan Kolonas, selaku Deputy Director Corporate Affairs JAPA. Kami persilahkan. Ya, jadi untuk saya tadi call to action ya, karena menurut saya ini udah waktunya, the time is now for AgTech. Jadi the money is flowing ya, Pak Markus, uangnya siap nih teman-teman, nih uangnya banyak Pak Markus, siap untuk dideploy. Nah, kita di sini mau membantu semua teman-teman di AgTech ekosistem ini untuk bisa menjadi seperti Sayurbox dan teman-teman kita lainnya yang sudah sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Irfan Kolonas. Berarti sekarang saja ya Pak ya, mengembangkan ide-ide dalam agritech ini. Terima kasih banyak Bapak. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Amanda Cole selaku co-founder dan CEO dari Sayurbox untuk menyampaikan closing statement-nya. Yeah, I think just addition from Irfan's comment is to make sure
all the startups here, and also ini ya bigger organizations, government organizations, untuk supaya kita semua itu bisa collaborate bareng-bareng. Soalnya at the end of the day we're growing a segment and an ecosystem kan. Jadi semua harus in parallel. So be open to collaboration. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Amanda Cole. Berarti menambahkan dari Bapak Irfan Kolonas tadi, Ibu Amanda Cole menyampaikan bahwa memang harus berkolaborasi dari seluruh pemangku yang terkait. Dan kami persilakan selanjutnya kepada Bapak Markus Liman Raharja, selaku VP of Investment dan Business Development dari BRI Ventures untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, ini mungkin udah sering dibicarakan sama banyak ya, bahwa hari ini dunianya adalah dunia kolaborasi. Sekarang bukan dunianya yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat gitu ya. Jadi kalau Anda baru memulai startup gitu ya, justru itu kunci kemenangan ya, agility. Sehingga menambahkan apa yang disampaikan oleh Irfan dan juga Amanda, the time is now. Mari kita bersama-sama sebagai suatu ekosistem menggerakkan industri agriculture ke arah yang lebih baik untuk Indonesia. Tentunya terima kasih banyak Bapak Markus Liman Raharja, dan semoga memang Agritech dan Foodtech ini dengan dukungan penuh dari BRI Ventures akan semakin maju di masa mendatang ya. Dan sebelum kita menutup kegiatan ini, mohon izin kepada seluruh narasumber untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan dan akan langsung diabadikan momen ini oleh tim pelaksana. Dan mohon izin akan saya hitung mulai dari 3, 2, dan 1. Boleh mohon izin sekali lagi seluruh narasumber untuk memberikan senyuman terbaiknya akan saya ulang mulai dari 3, 2, dan 1. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh narasumber, dan jangan lupa juga untuk seluruh peserta yang hadir pada hari ini untuk dapat memfollow dan membagikan kegiatan pada hari ini, webinar hari ini di Instagram BRI Ventures. Jangan lupa untuk tag Instagram @bvi.id, dan jangan lupa juga untuk masuk ke YouTube dan LinkedIn dari BRI Ventures. Dan Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan ini berakhirlah sudah kegiatan webinar How Do We Eat in the Future? Unlock the Challenge of Agritech and Foodtech in Indonesia. Dan semoga dari kegiatan hari ini yang sudah dilaksanakan dapat terciptanya ragam kerjasama dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi kunci untuk pemenuhan pangan di masa mendatang yang lebih berkelanjutan. Dan acara ini tidak akan semeriah ini tanpa dukungan dari BRI, Japfa, Sayurbox, pihak BVI, dan Daily Social. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh narasumber dan berbagai pihak yang sudah berpartisipasi dengan sangat antusias. Mohon izin akan saya sebutkan satu persatu kembali. Terima kasih kepada Bapak Kaspar Sitomorang selaku Eksekutif Vice President Bank BRI. Terima kasih banyak kepada Bapak Irfan Kolonas selaku Deputy Director Corporate Affairs Japfa. Terima kasih banyak kepada Ibu Amanda Cole selaku Co-Founder and CEO Sayurbox. Terima kasih banyak kepada Bapak Markus Liman Raharja selaku VP of Investment and Business Development BRI Ventures. Luar biasa sekali tentunya, dan saya yakin pada hari ini seluruh peserta kita mendapatkan ilmu yang positif dari seluruh narasumber. Baik, dan akhir kata, saya Firdi sebagai MC memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membawakan acara ini, dan sampai bertemu pada acara-acara selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.